Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna Fardani dengan NIM 23070100238. Saya berasal dari Rombel Penkop IUP 2023. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas makroekonomi mengenai materi konsumsi, saving, dan juga investasi sebagai tugas ujian tengah semester. Disimak videonya ya. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 50 plus 0,6 Y. Carilah fungsi tabungannya dan carilah berapa besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 200. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu kita sudah mengetahui bahwa fungsi C sama dengan 50 plus 0,6 Y. Sehingga dari fungsi tersebut bisa didapatkan nilai A dan B. Nilai A yaitu 50 dan B yaitu 0,6. Untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu fungsi tabungan atau saving, dan yang kedua yaitu berapa besarnya konsumsi jika tabungan adalah 200. Untuk pertanyaan yang pertama, kita masukkan ke dalam rumus tabungan, yaitu S sama dengan min A plus 1 min BY. S sama dengan min 50 plus 1 min 0,6 Y. S sama dengan min 50 plus 1 dikurangi 0,6 itu hasilnya 0,4. Jadi sudah kita dapatkan fungsi savingnya yaitu S sama dengan min 50 plus 0,4 Y. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai konsumsi jika tabungan sebesar 200 dengan fungsi yang sama. Kan tadi sudah kita dapatkan fungsi savingnya sehingga kita bisa memasukkan nilai saving tersebut ke dalam fungsi saving. S sama dengan min 50 plus 0,4 Y, S-nya 200 sama dengan min 50 plus 0,4 Y. Kita pindah ruas yang variabelnya sama, yaitu angka 50 dipindah ke sebelah kiri menjadi 200 plus 50 sama dengan 0,4 Y. Kita jumlahkan menjadi 250 sama dengan 0,4 Y, dan dapat diketahui nilai Y sama dengan 625. Karena hasil bagi dari 250 dibagi 0,4 Y. Nah, untuk mencari besarnya konsumsi yaitu dengan rumus C sama dengan Y min S. C sama dengan Y-nya yaitu 625 dikurangi dengan S-nya yaitu 200. Jadi ketemu konsumsinya sebesar 425. Maka besarnya konsumsi masyarakat ketika tabungan sebesar 200 adalah sebanyak 425. Untuk soal nomor 2, diketahui fungsi C sama dengan 75 plus 0,4 Y. Fungsi S sama dengan min 75 plus 0,6 Y. Pertanyaannya yaitu carilah nilai BEP-nya, kemudian gambarkan kurvanya. Langsung saja kita selesaikan dengan menggunakan fungsi BEP. Fungsi BEP itu terjadi ketika Y sama dengan C. Kita tinggal masukkan fungsinya ke dalam rumus tersebut. Nah, dikarenakan Y belum diketahui fungsinya, maka tetap ditulis Y, lalu C-nya kita masukkan yaitu 75 plus 0,4 Y. Kita pindah ruas ke kiri yang variabelnya sama menjadi Y min 0,4 Y sama dengan 75. Y min 0,4 Y adalah 0,6 Y sama dengan 75. Y sama dengan 75 dibagi 0,5 sehingga ketemu Y sama dengan 125. Kita bisa buktikan nilai Y sama dengan nilai C dengan mensubstitusikan nilai Y ke fungsi C, yaitu C sama dengan 75 plus 0,4 dikali dengan 75. C sama dengan 75 plus 30, C sama dengan 125, sama dengan nilai Y. Selanjutnya kita bikin kurvanya. Yang pertama kita bikin garis vertikal dan horizontal dengan garis vertikal sebagai C dan S dan garis horizontal sebagai Y. Lalu kita tarik garis tengah ke atas sebagai C sama dengan Y. Lalu kita buat garis konsumsi. Nah, ini garis konsumsi di titik autonomous consumption sebesar 75 dan garis saving di titik autonomous saving sebesar min 75. Sehingga bisa ditarik garis titik-titik sebagai titik keseimbangan atau BEP, yaitu antara pertemuan garis C dan garis fungsi C sama dengan Y dan sejajar dengan pertemuan garis S dan Y, yaitu di titik saving dan pendapatan masing-masing sebesar 125.
Untuk soal nomor 3 yaitu diketahui pendapatan suatu negara pada tahun 2015 adalah 925 triliun dan fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 100 plus 0,8 Y. Hitunglah berapa investasi di tahun tersebut dan hitunglah besarnya pendapatan di tahun berikutnya dengan investasi sebesar 135 T dengan fungsi konsumsi yang sama. Langsung saja kita selesaikan yang pertama pada tahun 2015. Fungsi I sama dengan Y min C. I sama dengan, karena fungsi Y belum diketahui maka tetap ditulis Y, dan fungsi C kita masukkan ke dalam rumus menjadi I sama dengan Y min 100 plus 0,8 Y. I sama dengan Y-nya dikurang 0,8 Y menjadi 0,2 Y min 100. Nah, sudah diketahui fungsi investasinya sehingga bisa kita memasukkan nilai Y ke dalam fungsi tersebut. I sama dengan 0,2 dikali 925 min 100. I sama dengan 185 min 100. I sama dengan 85. Yang kedua, di tahun 2016 dengan investasi sebesar 135 dan dengan fungsi konsumsi yang sama. Berapa pendapatannya? Tadi rumus I kan sudah diketahui, yaitu I sama dengan 0,2 Y min 100. Kita masukkan nilai I menjadi 135 sama dengan 0,2 Y min 100. Lalu angka 100 kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 135 plus 100 sama dengan 0,2 Y, lalu 135 ditambah 100 sama dengan 235 sama dengan 0,2 Y, Y sama dengan 1175. Oke, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.